Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Revelson Bastian. Saya percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari tundukkan kepala. Bagi yang menonton video ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami percaya bahwa malam hari ini, apapun yang sudah kami lewati hari ini dalam segala aktivitas, baik segala pekerjaan, usaha, rumah tangga, pribadi kami tahu semua dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu, supaya ketika esok bangun pagi dan kami mulai beraktivitas, iman kami semakin bertumbuh dengan firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini. Dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada saat malam hari ini saya rindu membagikan satu tema firman Tuhan yang luar biasa di tengah hidup kita. Kenapa? Karena Yesus mengajari kita untuk tidak boleh khawatir. Amin. Nah, ada hal yang penting ingin saya sampaikan di sini kepada kita, dan tema khotbah kita pada malam hari ini ada 3 hal yang tidak perlu kita khawatir. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Haleluya. Luar biasa. Yesus mengajari kepada kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa pada malam hari ini, mungkin dari pagi tadi kita sudah melewati aktivitas kita, atau mungkin apapun yang kita lakukan pada hari-hari tadi, saudaraku, ada hal yang membuat kita khawatir. Tetapi firman Tuhan lewat Matius pasal 6 ayat 25 pada saat ini akan meneguhkan kita, sehingga kita dikalahkan dari rasa khawatir. Amin. Ya, puji Tuhan saudaraku yang berkati oleh Tuhan. Jadi tema khotbah kita pada saat malam hari ini adalah 3 alasan untuk kita tidak khawatir. Katakan amin. Jadi ada 3 alasan untuk tidak kita khawatir. Yang pertama, alasan apa yang membuat supaya kita tidak harus khawatir? Yang pertama, saudara, perhatikan bahwa kita harus menyadari bahwa kehidupan lahiriah bukanlah yang utama. Katakan amin. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika kita sudah baca firman Tuhan tadi dalam Matius pasal 6 ayat 25, di sana Yesus katakan, bukankah makanan dan minuman itu adalah sesuatu yang tidak terlalu penting? Yang paling penting adalah kehidupan kita. Nah, kehidupan apa? Kehidupan rohani kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 33, di sana dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi kita hidup di dunia ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak boleh khawatir. Karena kita harus sadari bahwa tujuan kita ada di dunia untuk sesuatu yang kekekalan. Amin. Nah, yang kedua, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, alasan apa yang membuat pada akhirnya kita tidak usah khawatir tentang hidup ini? Yang kedua, berbicara tentang jalan hidup kita tidak akan bertambah dengan kekhawatiran itu. Katakan amin. Kalau kita mau berlebihan khawatir, apa yang perlu kita khawatirkan? Firman Tuhan katakan bahwa hari ini atau hari esok itu adalah urusannya sendiri. Hari ini kita bisa lewati, puji Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan sungguh ajaib dalam hidup kita. Mari kita baca di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Sekalipun
pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba telah halau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yang kedua tadi, alasan kedua supaya kita tidak perlu khawatir. Kalau kita khawatir, tidak akan menambah atau tidak akan ada jalan keluar. Sama aja. Nah, kita milih yang mana? Apakah kita harus memilih untuk khawatir yang berlebihan, atau kita harus memilih untuk memandang Yesus, percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Amin, saudara. Nah, jadi pada saat ini, yang kedua, alasan yang kedua itu, tidak perlu kita khawatir yang berlebihan. Karena kenapa? Khawatir yang berlebihan hanya menghilangkan damai sejahtera. Gampang marah, kita sebagai bapak-bapak, kita sebagai ibu-ibu gampang menangis, ya kan? Begitu. Kenapa menangis? Kenapa sesak napas? Kenapa asam lambung? Karena kenapa? Sebenarnya itu tidak ada penyakit, saudara. Tapi karena khawatir yang berlebihan. Khawatir ini identik dengan rasa takut, saudaraku. Jadi kalau ketakutan yang berlebihan tidak akan membawa dampak yang baik. Malah akan melemahkan iman kita. Malah akan membuat fisik kita menjadi tidak sehat. Haleluya, Tuhan Yesus baik bagi kita. Dan yang ketiga, alasan ketiga, kenapa kita tidak perlu khawatir, saudaraku? Yang ketiga adalah hidup kita ada dalam tanggung jawab Allah. Katakan amin. Yang ketiga, kenapa tidak perlu kita khawatir? Di sini dikatakan hidup kita ada dalam tanggung jawab Allah. Adakah saudara yang percaya bahwa hidup saudara ada di tanggung jawab Tuhan? Katakan amin. Dan saya mau katakan bahwa kita hidup karena Allah bertanggung jawab kepada kita. Jadi kalau hari ini saudara ada karena Tuhan bertanggung jawab. Kalau semua Tuhan buat semua orang di dunia ini kaya raya istilahnya, apa yang kita harus dapat? Pasti semua orang tidak akan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya punya pengalaman yang luar biasa, saudara. Kenapa? Ketika anak kedua saya mau dilahirkan, saya tidak punya uang. Uang saya hanya 9.000. Saya ingat pengalaman hidup itu. Dan di saat itulah kekhawatiran itu datang. Iblis datang menjebak saya. Saya sebagai seorang suami, saya sebagai orang tua, sebagai bapak, sedih, bercampur baur. Tetapi saya ingat bahwa hidup saya adalah tanggung jawab Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan anak, berarti Tuhan bertanggung jawab. Tuhan cukupkan. Luar biasa, saudaraku, apa yang terjadi ketika saya bawa istri saya pergi ke klinik terdekat pada waktu itu. Dan singkat cerita, saudara, anak itu lahir luar biasa dengan normal dan luar biasa Tuhan. Nah, kesedihan saya uang 9.000, saudara. Apa yang harus saya lakukan? Tidak mungkin bayar klinik cuma 9.000. Setelah istri saya melahirkan, saya harus kasih susu, harus kasih makan roti. Dan singkat cerita, uang itu habis dan besok mau bayar nggak tahu bagaimana. Nah, satu perkara yang saya mau katakan, bahwa Allah punya tanggung jawab kepada saya, kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Amin. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dan singkat cerita, dalam waktu yang singkat, sebelum jam 8 pagi saya harus bayar uang administrasi. Dan luar biasa, apa yang terjadi? Tuhan cukupkan. Dan luar biasanya lagi, saudara, pulang dengan uang tidak ada. Kami harus pulang ke rumah. Dan saudara, sampai di sana saya pikir-pikir bagaimana caranya supaya saya bisa makan, istri saya bisa makan, anak bisa minum susu. Tapi Allah kita karena bertanggung jawab. Apa yang terjadi, saudara? Ketika kami sampai di rumah kontrakan,
Sudah banyak tetangga, sudah banyak orang-orang di sana yang menunggu kami dengan begitu banyak sembako, saudara. Bermacam-macam cara Tuhan bawa berkat itu kepada saudara dan saya. Amin. Jadi tidak perlu khawatir, karena Allah bertanggung jawab dalam hidup kita. Artinya apa, saudara? Kalau hari ini Tuhan berikan kita pekerjaan, mari kerjakanlah dengan benar. Kalau hari ini Tuhan berikan kita usaha, usahakanlah dengan benar. Jangan menipu, jangan membohongi, jangan mengambil keuntungan yang lebih, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita baca di dalam Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17, Alkitab katakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi yang paling utama dalam hidup ini adalah hidup kekekalan. Amin. Kalau hidup kekal, hidup ada damai sejahtera, itulah yang paling utama. Tandanya orang ada Roh Kudus kalau ada damai sejahtera. Amin. Tandanya orang ada Roh Kudus, dia kalahkan rasa kekhawatiran yang berlebihan. Jadi percayalah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak perlu kita beralasan ini, beralasan itu untuk khawatir yang berlebihan. Karena 3 alasan tadi sudah cukup kuat secara alkitabiah mengajari kita bahwa Tuhan selalu hadir tepat pada waktunya, memberikan kita jalan keluar, jalan kemenangan. Jadi jika saat ini engkau sudah berpikir keras, bagaimana besok hari, bagaimana apa yang saya harus kerjakan besok hari, bagaimana ini dan itu, bagaimana kebutuhan untuk besok hari, ingat firman Tuhan, esok hari itu tanggungannya sendiri, karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin, saudaraku yang berkati Tuhan. Saya percaya bahwa firman ini seperti kuasa gada atau tongkat yang luar biasa akan memberkati saudara. Saya percaya bahwa malam hari ini begitu banyak orang yang mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Begitu banyak orang yang mengalami ketakutan karena apa yang harus dia lakukan besok hari. Sedangkan ini nggak cukup, ini nggak bisa, ini itu nggak boleh dan sebagainya. Tetapi saya mau katakan, hanya Yesuslah jalan satu-satunya. Amin, saudaraku. Percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Mari saya akan doakan kepada saudara. Saya percaya bahwa Tuhan akan berikan kemenangan. Tuhan akan berikan kekuatan. Tuhan akan berikan kemampuan untuk kita bisa melewati hari esok. Percayalah jika engkau mengandalkan Tuhan, jika engkau tundukkan kepalamu, jika engkau berlutut kepada Tuhan, jika engkau memuji menyembah Tuhan, jika engkau mendengarkan firman Tuhan, maka pasti ada kekuatan di sana. Karena firman Tuhan, Roh Kudus hadir dan melawat hidup kita. Amin. Apa yang saudara khawatirkan pada saat ini, mari saya akan berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau Allah yang besar, luar biasa di tengah hidup kami. Di malam hari ini, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa tidak ada alasan untuk kami takut dan tidak ada alasan untuk kami khawatir berlebihan. Karena 3 alasan yang tepat sudah Engkau sampaikan lewat firman Tuhan pada saat malam hari ini. Oleh karena itu hamba berdoa bagi setiap mereka yang menonton video ini. Mungkin ada di rumah, mungkin ada di kantor, mungkin ada di tempat usaha, dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan segala rasa takut yang berlebihan, segala rasa khawatir yang berlebihan, karena tidak tahu harus buat apa dan bagaimana. Maka saat ini hamba berdoa, Roh Kudus menjamah, menggantikan khawatir dengan suatu kemenangan yang besar, melimpahkan damai, sukacita dalam nama Yesus. Memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati setiap masalah mereka, ada jalan keluar. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berikan mereka kekuatan, kemampuan untuk mereka bisa melakukan aktivitas di besok hari. Karena kami tahu bahwa di hari esok Tuhan sudah sediakan
yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa rumah tangga mereka Tuhan berkati. Hamba berdoa berkati pribadi mereka. Berkati apa yang mereka sementara rancangkan dalam nama Yesus. Karena hamba percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan mengalir bagi kami. Dan sebelum kami beristirahat, melimpah damai, melimpah sukacita di tengah kami. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan yang singkat ini sudah memberkati kita semua. Dan kita nanti akan ketemu di hari-hari yang akan datang. Saya percaya saudara semakin diberkati Tuhan, semakin dilawat Tuhan. Karena firman Tuhan itu punya kuasa yang tidak terbatas. Haleluya, amin.